warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, walhamdulillahi ala ni'matil karim, walhamdulillahi tanzilul Qur'anul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh, khatamun nabiyyu wa jalan nas minas zulumati ilan nur. Wa qala ta'ala fil kitabil aziz, waskuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Sahabat-sahabat Facebook Kia dimanapun kita berada, dari Sabang sampai Merauke, semarilah kita sama-sama bersyukur dengan Allah yang Allah berikan nikmat kepada kita yang tanpa batas. Nikmat yang kita tidak bisa hitung. Begitu banyak Allah berikan karunia kepada kita. Sahabat-sahabat Facebook, hari ini kita diberi kesempatan beribadah, mengabdi kepada Allah, karena Allah masih berikan ruang dan waktu kepada kita. Kita hadir di majlis setiap malam Jumat dalam kajian untuk diri sendiri, membaca diri sendiri, Iqra kitabaka kafa binafsi, untuk memperdalam pemahaman kita, keilmuan kita, agar kita lebih khusyuk lagi dalam beribadah, mengabdi kepada Allah. Selawat dan beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasulullah, khatamun nabi, dan juga termasuk ahlul bait dari zuriatnya ahlul bait, yaitu puyangnya Aba Ibrahim alaihissalam. Marilah sama-sama kita selalu mencintai Rasul. Wujud cinta kita dengan Rasul menggenapkan apa yang dimohon kepada Rasul kepada kita. Sampai Rasulullah SAW berdoa di dalam Al-Quran, di surat 25 Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul, ya Rabbi, innal qaumi takhazuna hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Tuhanku, aku minta umatku tidak mengacuhkan Al-Quran, tidak mencuekkan Al-Quran. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang tidak mengacuhkan Al-Quran dan mengenapi. Sahabat-sahabat Facebook Kia dimanapun kita berada, dari Sabang sampai Merauke, yang teman setia di setiap malam Jumat dan Minggu malam di program Ojan, obrolan jejak Quran, di MQTV. Malam hari ini kita akan berbicara karunia Allah atas adanya amal. Iza arada an yutakhirahu fadlahu alaika khalaqa wa nasaba ilaika. Apabila Allah hendak memperlihatkan karunia-Nya kepadamu, Dia akan menciptakan amal, lalu akan menghubungkannya denganmu. Jika Allah ingin menganugerahkan karunia-Nya, Allah akan menciptakan amal pada dirimu, lalu Dia menisbatkan kepadamu, Dia akan menyatakan kepadamu melalui malaikatnya bahwa takwa, gigi, dan gemar beramal. Dengan cara lain, Allah akan menghubungkan amal itu kepadamu melalui lisan para hambanya, seperti perkataan orang kepadamu, kau adalah orang yang taat dan bertakwa dan rajin beribadah. Sahabat Facebook, dari bayan seorang sufi, seorang tasawuf, yaitu Ibnu Athaillah, mengatakan dalam kitab Al-Hikamnya ini,
Ketika kita beramal gigi, teguh, amal itu akan Allah ciptakan dan Allah hubungkan dengan energi molekul-molekulnya, malaikat-malaikatnya. Dan nanti Allah ciptakan itu dan akan menghubungkan setiap amalmu kepada orang-orang yang akan mengatakan kepada kita, kamu adalah orang baik, kamu adalah orang ahli ibadah. Ketika amal-amal kita itu sebuah karunia yang diberikan Allah kepada kita. Jika seorang hamba menyaksikan amal yang agungnya itu, atau amal yang agungnya, dia merasa malu kepada hamba, kepada Tuhannya. Dia tidak akan menisbatkan sifat terpuji kepada amal-amal baiknya kepada dirinya, karena ia tidak memiliki kekayaan sama sekali untuk itu. Apapun sifat-sifat terlalu yang tercela dan amal-amal yang buruk menurut etika, sepatutnya ia menisbahkan kepada dirinya sendiri. Ia harus mengakui bahwa itu akibat kezaliman dan kebodohannya. Seorang yang mendapatkan amal keagungan dari Allah, maka pada dirinya akan tampak di depan Tuhannya, merasa dirinya tidak ada apa-apanya, bahwa ibadahnya, sedekahnya, sholatnya, tahajudnya, bahwa itu adalah Allah, karunia Allah, dan karena itu bukan kekuatan saya beribadah, saya bersedekah, saya berbuat baik, saya sholat, saya bertahajud karena Allah memberikan sebuah kesempatan. Tapi ketika hamba ini melakukan sebuah kesalahan atau perbuatan kezalim, kemaksiatan, dia mengatakan, ini karena kebodohanku, ini karena kecelahanku. Inilah hamba-hamba yang mendapatkan sebuah amal karunia-Nya yang diberikan Allah kepadanya. Menurut Suhaib bin Abdullah berkata, jika seorang hamba melakukan kebaikan lalu ia berkata, Tuhanku dan karuniamu, aku beramal, engkau yang membantuku dan memudahkannya, berarti ia telah bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya itu. Lalu Allah pun akan menjawab, hambaku, melainkan kau sendiri yang taat, kaulah yang mendekat kepadaku. Artinya ketika orang hamba melakukan satu kebaikan, dia berkata, Tuhanku, dengan karuniamu aku bisa mampu sholat, dengan karuniamu aku bisa bersedekah, dengan kekuatanmu aku bisa beramal. Diriku tanpamu maka tidak ada apa-apa. Namun jika seorang pandang dirinya sendiri, lalu mengumumkan, sholatku karena diriku, ibadahku karena tahajudku, tahajudku karena kehusuanku, sedekahku karena kerasan keringatku, bacaanku setiap malam karena diriku, amal solehnya karena aku, dia membantu masjid itu karena aku, dia membantu fakir miskin, dia mengatakan itu oleh karena aku, membantu menolong orang, dia mengatakan itu karena aku. Hamba yang seperti ini, dia akan berkata, ya kan? Namun jika seorang hamba yang memandang dirinya sendiri, lalu bagaimana? Aku yang beramal, aku yang taat, aku yang mendekat, maka Allah akan berpaling pada dirinya. Ketika kita mengatakan, karena akulah, aku sholat karena aku bersedekah karena kekayaanku, aku sholat berjamaah karena diriku, karena aku taat, aku bersedekah, aku berimpak kepada masjid karena aku menolong orang itu karena aku, maka Allah akan berpaling kepadanya.
Allah akan menjauh daripadanya. Lalu Allah akan berkata, apa kata Allah kepadanya? Hambaku, akulah yang membuat kamu bisa sholat. Akulah yang membuat gerakan kakimu bisa sampai ke masjid. Akulah yang memberikan harta, infak dan ruang waktumu. Bukan kau, kata Allah. Tapi ketika ada hamba yang melakukan kesalahan, sekiranya ada hamba melakukan keburukan, lalu ia berkata, Tuhan Engkau yang mentakdirkan, yang menetapkan, dan Engkau pula yang memutuskan, maka Tuhan akan murka kepadanya. Dia berkata kepada hamba itu, terus kaulah yang terburuk, seburuk-buruknya, kaulah yang bodoh, dan kaulah yang maka. Ketika ada hamba manusia melakukan sebuah kesalahan, melakukan keburukan niscaya, ini takdir dari Allah. Ini karena Allah menetapkan. Apa kata Allah berkata? Ini karena kebodohan. Ini karena keserakahan. Ketika engkau melakukan perbuatan kesalahan, kau bangkrut. Ini takdir Allah. Kau diceraikan, nikah itu menjadi ibadah. Kau diceraikan, ini takdir Allah. Itu karena kebodohanmu, kata Allah. Ketika melakukan kesalahan. Ketika ada orang kaya, lalu dia melakukan kesalahan, hartanya habis, lalu dia mengatakan kepada orang lain, ini kan takdir Allah. Allah menjawab, itu karena kau durhaka denganku, karena engkau durhaka pada fakir miskin, kata Allah. Manusia, sekiranya ada hamba berkata, Tuhanku, aku telah melakukan zalim, bodoh dan buruk, Tuhan pun mendatanginya. Ketika ada hamba, ini kebodohanku Tuhan, ini kelalaianku Tuhan, ini ketidaksadaranku Tuhan, maka Tuhan akan mendatanginya. Tuhan akan merangkulnya. Tuhan akan memeluknya. Lalu Tuhan berkata, hambaku, akulah yang memutuskannya itu, akulah yang menetapkannya itu, dan aku pun akan mengampuni. Aku maafkan dirimu, dan aku tutupi aib. Sahabat-sahabat Facebookia, dimanapun kita berada di malam hari, kalau hari ini kita mendapatkan sebuah karunia atas ada amal kita merasa kita beramal, kita merasa beribadah, kita merasa ahli sedekah, kita merasa ahli jihad, kita merasa bahwa kita yang paling menolong orang, Allah akan lari dengan kita. Allah akan jauh dengan kita. Dan lalu Allah berkata, hei Fulan, kau sholat itu kakimu punya siapa? Kau sholat itu membaca suratku, surat siapa? Kau mengangkat tanganmu ketika sholat, dua tangan mempunyai siapa? Hai Fulan, kau bersedekah, memberikan fakir miskin, kata Tuhan, hai, harta yang kau berikan itu, tangan yang kau berikan itu, tangan siapa? Inilah hamba yang Allah jauh daripadanya. Ada hamba ketika dia melakukan kemaksiatan,
ketika dia cerai dengan suami istri, ketika pulangnya seorang kaya dihancurkan, dibangkrutkan, lalu dia mengatakan, ini takdir Allah kita bercerai, ini takdir Allah kita bangkrut. Sebenarnya Allah lalu berkata, aku murka kepadamu, kau bangkrut karena kau serakah dengan hartamu, karena kebodohanmu itu sendiri. Kau cerai suami istri bukan takdir Allah, tapi karena kau sendiri, kebodohanmu sendiri, ketidaksadaranmu sendiri. Lalu Allah murka. Tapi ketika ada hamba Allah, dia sholat, dia bersedekah, dia berbuat baik, dia menolong Allah. Ketika Allah berikan karunia yang agung, dia malu dengan Allah, dia malu dengan Tuhan. Aku bisa bersedekah karena Allah menolongku. Aku bisa sholat 5 waktu karena Allah berikan ruang waktu itu. Tapi ketika dia melakukan kesalahan dan kesaliman, hamba yang Allah ini, ya Allah, aku melakukan kesalahan, aku melakukan kemaksiatan, aku melakukan kebodohan. Lalu Allah merangkul, memeluk, karena kesalahanmu itu takdirku, kata Allah, karena perbuatan aku yang akan mengampuni. Sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, dalam karunia ini, maka Allah juga menjelaskan, setiap kita melakukan niat saudara kita mengatakan lillah. Mari pernyataan kita di dalam ibadah kita kepada Allah, kita bisa apapun bukan karena siapa-siapa, tapi kita niatkan untuk lillah. Mari kita buka di Al-Quran surat 6, 162, 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 6 Al-An'am ayat 162. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Ketika hamba Allah, di setiap dia ibadah, solatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidupku ya Allah, matiku ya Allah, hanyalah untuk lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin. Terus tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Sahabat-sahabatku, kenapa sholat kita tidak usul? Tiada sekutu. Kenapa sholat kita melamun? Kenapa sholat kita tidak membuat akhlak kita lebih mulia? Kenapa sholat kita masih berbuat keji? Kenapa sholat kita masih berbuat mungkar? Padahal Allah mengatakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimu sholat wa utlumul kitab. 29 Al-Ankabut ayat 45. Utlumu ma uhiya minal kitab wa aqimu sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa kita tiap hari sholat, tiap hari kita berbuat keji, tiap hari sholat kita masih berbuat mungkar, tiap hari kita sholat masih mensekutukan Allah? Kenapa?
Karena kita sholat mengandalkan diri kita sholat. Karena kita sholat bukan karena Allah. Karena sholatku hanya untuk diriku. Karena kita lupa bahwa Allah memberikan kesempatan itu. Maka banyak orang yang sholat dalam posisi sedang menduakan Tuhan. Karena yang dituhankannya, yang diduakannya, yang dituhankannya bukan la ilaha illallah, tapi yang dituhankannya adalah sholatnya. Surat 30 Ar-Rum ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 30 ayat 31. Dengan kembali bertaubat kepadanya. Marilah kita kembali yuk bertobat. Karena tidak kesadaran kita dalam ibadah kita. Mari kita bertobat kepada Allah karena ketidaktahuan dalam sedekah kita. Mari kita bertobat dalam dakwah kita. Mungkin dakwah kita selalu menyakiti orang lain. Mari kita bertobat. Kita bersedekah masih menyakiti orang lain. Mari kita bertobat karena infak kita masih menganggap bahwa diri kita. Mari kita bertobat, perbaiki. Terus, dan bertakwalah kepadanya. mari kita bertobat dan mari kita bertakwa kepada Allah. Bermohon ampun kepada Allah. Bersedekah lapang sempit kepada Allah. Sempit karena Allah. Karena kewajiban kita, bukan minta balasan karena surga. Mari kita bertobat dengan melaksanakan takwa, menegakkan takwa dengan cara menahan amarah sabar. Mari kita bertobat dengan melaksanakan takwa, selalu memaafkan orang lain. Mungkin di depan kita masih ada anak-anak kita yang nggak sholat, masih ada tetangga kita tidak sholat, kita maafkan. Terus, serta dirikanlah sholat. mari kita tegakkan hubungan itu. Wa aqimus sholat. Mari kita tegakkan hubungan itu dengan Tuhan. Mari kita berhubungan dengan Tuhan. Tidak ada perhubungan yang paling baik. Wa aqimus sholat. Tegakkan hubungan itu. Terus, Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan mari Allah. kita tegakkan hubungan itu, tapi jangan kita rusak dengan menduakan Tuhan, mensekutukan Tuhan. Aqimus sholat wala yusrik. Aqimus sholat wala takunu minal musyrikin. Ada orang menegakkan sholat, tapi masih mensekutukan Allah. Banyak orang yang sholat, tapi dia masih menduakan Tuhan. Banyak orang sholat, tapi dia masih posisi mensekutukan Allah. Kenapa? Karena dia mempertuhan sholatnya, bukan karena sholatnya karena Allah. Mari kawan, saudaraku sekalian. Maka Allah mengatakan, kita sudah janji dengan Allah. Kul inna sholati, sholatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidupku ya Allah, matiku ya Allah, hanya untuk la syarikalah. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu. La syarikalah. Tidak ada yang bersekutukan. Aku sholat bukan mentuhankan sholatku, tapi karena Allah. Aku bersedekah bukan mempertuhankan sedekahku untuk mengharapkan sesuatu, tapi sedekahku hanya karena Allah. Aku berimpak bukan kutuhankan impakku, tapi impakku karena Allah. Karena Allah meletakkan hati ini untuk berimpak. Aku menolong manusia, bukan mempertuhankan pertolongan itu, tapi Allah memberikan sempat bahwa aku mampu menolong orang lain. Maka sholatku ya Allah,
hidupku ya Allah, matiku ya Allah, hanya untukmu. Dan aku tidak mensekutukan dalam ibadah kepada-Mu. Kenapa sholat kita tidak menemukan khusyuk? Kenapa saudaraku kita tidak menjadi satu ketenangan hati? Kenapa impak kita menjadi beban kita? Kenapa setiap ibadah kita, alat kita, hati kita masih berprasangka? Karena Allah tidak menyatu pada diri kita, saudara. Karena kita punya kesombongan. Saya ingat sebuah cerita seorang ulama besar, seorang sufi, bahkan disebut imamul aulia atau imam para wali, yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika Syekh Abdul Qadir Jilani berjalan bersama murid-muridnya di padang pasir, ketika perjalanan seorang Syekh Abdul Qadir Jilani dan muridnya berjalan padang pasir, ketika itu dia bertemu dengan seorang si pemabuk. Muridnya berkata kepada Syekh Abdul Qadir, wahai guruku, itu di depan kita ada pintu. Syekh Abdul Qadir dan muridnya tetap berjalan. Lalu si pemabuk mendekati kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Lalu si pemabuk ini bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai Syekh, seorang sufi, saya ingin bertanya 3 hal. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Silakan. Wahai Syekh, bisakah Tuhanmu itu merubah diri saya yang si pemabuk tidak memabuk? Setiap hari saya mabuk minuman, saya mabuk. Bisa nggak Tuhanmu merubah? Apa jawaban Syekh Abdul Qadir? Tuhanku bisa. Lalu bertanya lagi si pemabuk, wahai Syekh, bisakah seorang yang berbuat maksiat, penzina, Tuhanmu bisa rubah menjadi orang yang alim seperti itu? Apa jawaban Syekh? Allahku bisa. Lalu bertanya lagi. Si pemabuk kepada Syekh Abdul Qadir, wahai Syekh, bisakah seorang alim Syekh, seorang sufi seperti saya, seorang ahli ibadah, seorang ahli saudaraku, bisa nggak Syekh Tuhan kau merubah dirimu seperti saya? Lalu Syekh Abdul Qadir sujud, menangis. Sujudlah Syekh Abdul Qadir, menangis terseduh-seduh. Lalu muridnya bertanya, wahai guruku, kenapa guru sujud dan menangis terseduh? Apakah si pemabuk itu menyakiti pertanyaan itu? Tidak, kata Syekh Abdul Qadir. Karena si pemabuk itu sedang mengingati aku. Karena si pemabuk itu mengingatkan, memberikan kesadaran kepada aku. Hari ini aku alim. Hari ini aku ahli saudaraku. Hari ini aku ahli ibadah. Karena Allah masih memberikan ruang dan waktu. Karena Allah masih memberikan petunjuk kepada aku. Karena Allah masih membukakan hatiku untuk memahami aturan-aturan dalam semesta ini. Karena Allah masih membukakan mata penglihatanku yang sadar. Andai Allah kunci pendengaranku, andai Tuhan butakan penglihatan, andai Allah kunci hatiku dan aku mempertuhankan apa yang kuibadahkan, maka di situ Tuhan akan lari kepada aku
Karena hari ini saya menjadi alim, hari ini saya ahli ibadah, hari ini saya ahli sodako, hari ini saya ahli dermawan, hari ini saya ahli tahajud, hari ini kita ahli dakwah. Karena Allah masih memberikan kesempatan, karena Allah melihat kita tidak ada kesombongan. Tapi ketika satu tetes kesombongan, maka Allah akan menjauh dengan kita, dan Allah menutup 3 kunci itu. Surat 45 ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 45 ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Orang mempertuhankan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ilmunya jadi Tuhannya, ibadahnya jadi Tuhannya, sedekahnya jadi Tuhannya, tahajudnya jadi Tuhannya. Karena dia, karena diriku sendiri. Ingatkan Tuhan terus. Dan Allah memberikannya sesat berdasarkan ilmunya. Karena kesombongan kita, maka Allah sesatkan dasar kepahaman dia. Karena dia sesatkan sholat dia, karena dia mempertuhankan sholatnya. Sesatkan sedekahnya karena dia mempertuhankan sedekahnya. Sesatkan ibadahnya karena dia mempertuhankan ibadahnya. Sesatkan pemahamannya karena dia mempertuhankan kepahamannya. Ya lupa karena Allah memberi kesempatan. Ya lupa kalau Allah memberi kepahaman. Dia lupa kalau Allah memberikan sedekah itu. Dia lupa dan lupa semua. Maka Allah mengingatkan, mengunci semuanya. Lanjutkan. Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Ketika Allah lari dari kita, Allah tidak rangkul kita karena kesombongan kita, karena merasa kita ahli ibadah. Kadang kita merasa ahli dalam apapun, Allah akan berlari daripada kita. Allah melupakan kita karena kita merasa sombong. Sahabatku, Facebookia, dimanapun kita berada, soal ahli ibadah, iblis ahli ibadah. Soal bertauhid, iblis ahli bertauhid. Soal ahli sedekah, iblis jagoannya sedekah. Soal ahli sembahyang, iblis ahli sembahyang. Tapi iblis diturunkan dari surga karena merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya sombong, merasa segala ahli, padahal semua itu Allah yang memberikan kesempatan itu. Mari kita baca lagi, kita ingatkan lagi, ada ahli ibadah tapi disingkirkan oleh Allah. Surat 38 ayat 71 seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 38 ayat 71. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri, ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Lanjut. Allah berfirman, iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Sahabatku,
Iblis ahli ibadah, iblis ahli sedekah, iblis ahli Al-Quran, tapi terjerumus karena merasa dirinya sombong. Banyak cerita Al-Quran karena kesombongan itu. Mari sahabatku, kita dengan Allah hanya ingin meminta cintanya kepada Allah. Maka seorang sufi, seorang tasyawuf, seorang perempuan yang selalu berdoa dengan Tuhan, doanya seperti ini: ya Tuhanku, andaikan sujudku ini untuk mengharapkan karunia dunia, Kau berikan kepada musuh-musuhmu. Ya Allah, ya Tuhan, andaikan sujudku dan ibadahku untuk mengharapkan karunia akhirat, Kau berikan kepada sahabat-sahabat. Ya Allah, ya Rabb, andaikan sujudku, ibadahku, solatku dan sedekahku, karena aku takut masuk neraka, masukkan aku dalam neraka itu. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabb, andaikan ibadahku, sujudku, solatku, sedekahku, infakku dan syiarku untuk mengharapkan surga, maka tutuplah pintu surga itu serapat-rapatnya. Ya Allah, ya Rabb, andaikan ibadahku, solatku dan sujudku hanyalah ku harapkan hanya untuk-Mu,